Assalamualaikum. Ku ketuk pintu rumah yang terkunci sambil sekali-kali melongo ke dalam melalui jendela. Assalamualaikum. Fan, buka pintunya. Abang pulang? Keadaan di dalam rumah gelap. Tak ada satupun lampu yang menyala. Entah kemana perginya istriku, Fania. Ku coba menghubungi nomor ponselnya, tapi tak ada jawaban. Apakah ia sedang keluar lagi, seperti kemarin-kemarin? Sekitar 15 menit kemudian, sebuah mobil hitam metalik memasuki pekarangan. Fania turun dari mobil, lalu melambaikan tangannya ke arah kendaraan beroda 4 itu. Sekilas kulihat ada beberapa perempuan lainnya di dalam sana, yang membalas lambaian Fania sambil tersenyum. Bang Dani. Udah lama bang? Fania bertanya, tanpa rasa bersalah saat melihatku yang terduduk kelelahan di teras rumah. Dari mana saja kamu? Tanyaku pelan. Tak ada jawaban. Fania langsung membuka kunci pintu dengan santainya, lalu melenggang masuk. Aku mengekor sambil mendorong motor masuk ke rumah. Abang tanya, kamu dari mana? Kali ini suaraku sedikit meninggi. Dari ikut teman-teman senam, jawab Fania dengan nada malas. Kamu tahu kan, kalau abang jam 5:30 sudah pulang? Kesabaranku mulai menipis karena sikapnya itu. Bukan pertama kalinya dalam minggu ini Fania pulang terlambat dengan berbagai alasan. Aku mencoba untuk memaklumi, mungkin saja ia bosan di rumah. Akan tetapi, semakin hari tingkahnya semakin menjadi. Gak usah lebay, bang. Sekarang baru juga jam 6. Fania berkata sambil melirikku sinis. Hilang sudah tutur katanya yang dulu lembut dan penuh hormat kepadaku. Fania, beginikah sifat aslimu? Dadaku bergemuruh. Rasa letih yang dirasakan setelah seharian bekerja, membuatku kesulitan mengendalikan emosi. Kulihat Fania masih dengan sikapnya yang acuh tak acuh. Segera ia masuk ke kamar mandi. Kuusap wajah yang terasa panas. Lapar dan haus yang aku tahan sedari tadi seketika lenyap bersama pikiran yang melayang entah kemana. Fania terdengar bersenandung riang dari dalam kamar mandi. Berbanding terbalik denganku, yang terpekur duduk di depan meja makan yang kosong melompong tanpa makanan sedikit pun. Tadi pagi, aku ingat betul sudah meninggalkan selembar uang berwarna merah di meja makan. Dengan harapan, saat pulang nanti ia sudah memasak makanan seperti yang selalu dilakukannya dulu. Kupandangi tangan dan kakiku yang kotor berdebu. Pekerjaan yang sekarang membuatku seperti ini. Setelah terdampak PHK 3 bulan yang lalu, aku dengan terpaksa menjadi kuli bangunan. Berbekal keahlian seadanya, aku nekat banting setir. Semua aku lakukan untuk tetap bertahan hidup dan membahagiakan Fania. Masih segar dalam ingatan saat aku menyampaikan kabar tak enak itu. Istriku menangis seolah-olah takkan bisa lagi hidup esok hari. Dengan sabar aku selalu mengingatkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Meskipun dengan penghasilan yang jauh berkurang dan sedikit pesangon, tak pernah sekalipun aku tak menafkahi Fania. Namun, entah mengapa, sikapnya perlahan-lahan mulai berubah. Kamu tidak masak tadi pagi? Tanyaku hati-hati setelah Fania keluar dari kamar dengan keadaan segar dan rambut panjangnya yang basah. Gak sempat, bang. Nanti abang masak mie aja sama telur, di kulkas masih ada. Astagfirullah. Aku berusaha keras untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Kan, tadi pagi abang sudah meninggalkan uang. Kamu belum bangun saat abang berangkat. Bahkan, abang tidak sarapan sama sekali. Bukannya aku perhitungan pada istri. Namun, dengan kondisi saat ini, kurasa 100.000 yang diberikan padanya bisa untuk membeli lauk bahkan sampai 2 hari. Uangnya Fania pakai untuk bayar iuran senam. Terus tadi nongkrong di kafe sama teman-teman, jawabnya enteng sambil menyisir rambut, tanpa sedikit pun melihat ke arahku. Ya Allah, Fania, coba kamu lihat abang baik-baik sekali saja. Tidakkah kasihan melihat suamimu yang bekerja banting tulang dari pagi sampai sore, pulang dengan perut kosong, tapi di rumah sebutir nasi pun tak ada? Sementara di luar sana, kamu dengan mudahnya menghabiskan uang seperti itu. Cecarku. Wajah Fania sontak berubah seperti tak terima. Abang gak ikhlas, bang? Ingat bang, memang sudah kewajiban seorang suami kerja banting tulang. Sama istri gak usah pelit, biar rejeki gak sempit. Balasnya sengit. Sakit sekali rasanya mendengar jawaban itu keluar dari mulutnya. Jangan kau ajari abang tentang kewajiban. Setiap hari abang sudah melakukan yang terbaik untukmu, untuk kita. Hanya saja keadaan sekarang yang tidak memungkinkan untuk kita bersenang-senang seperti dulu. Tolong, Fania. Mengertilah sedikit saja. Kutatap wajahnya dalam-dalam, mencari-cari sosok Fania yang dulu. Sosok yang selalu penuh kasih sayang dan manja kepadaku.
Ia memalingkan wajah saat tatapan mata kami bertemu. Terus mau abang gimana? Tak usah bertele-tele. Tanya Fania ketus. Abang ingin kamu seperti dulu. Melakukan kewajibanmu sebagai seorang istri yang baik. Jawabku penuh penekanan, berharap ia mengerti. Kalau abang bisa seperti dulu lagi, maka aku juga akan kembali menjadi istri yang manis dan baik. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia berlalu meninggalkanku. Maksudmu apa? Fania tunggu. Fania, abang belum selesai bicara, suara hempasan pintu terdengar lantang. Aku mengurut dada yang tiba-tiba terasa nyeri. Ya Allah, tolong. Tolong kembalikan istriku yang dulu. Dengan langkah gontai aku berlalu. Kunikmati perlahan semangkuk mie yang terhidang. Tenggorokan seperti tak bisa menelan karena dada yang sesak. Mataku seketika basah. Ah, mungkin mie ini terlalu pedas. Lamat-lamat ku dengar suara ketukan di depan. Beranjak, ku hapus sungai kecil yang sempat mengalir di pipi. Fania, Dani, buka pintu. Pemilik suara terdengar tak sabar. Ku buka pintu tergesa, mendapati mama mertua sudah berdiri di sana. Mau baca terusannya? Cek linknya di deskripsi.